Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Hamilatul Zahra dan Muhammad Arif Setiawan akan mempresentasikan tentang kemampuan manajemen waktu dan keberanian mengambil resiko. Di sini manajemen waktu akan membahas meliputi definisi manajemen waktu. Apa sih arti manajemen itu? Manajemen berasal dari kata manage yang berarti mengelola atau mengatur. Dan waktu. Waktu adalah satuan detik, menit, jam, hari, minggu, dan seterusnya. Jadi, definisi manajemen waktu adalah tindakan atau proses perencanaan dan pelaksanaan pantauan sadar atas sejumlah waktu yang digunakan untuk aktivitas khusus, terutama untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas. Kemampuan manajemen waktu, setiap orang mempunyai waktu yang sama setiap harinya, yaitu 24 jam. Tetapi, setiap orang berbeda hasilnya. Mengapa? Ya, karena setiap orang mempunyai waktu yang sama, tetapi prioritas setiap orang itu berbeda. Manajemen waktu diperlukan untuk memanfaatkan waktu secara lebih efisien untuk tujuan tertentu, sama hanya seperti manajemen uang, manajemen sumber daya alam, dan sumber daya manusia. Artinya, dengan memanajemen waktu, seseorang dapat meninggalkan kebiasaannya untuk menghabiskan waktu demi sesuatu yang tidak mengarah pada tujuannya. Lanjut ke pentingnya manajemen waktu. Kita contohkan time versus money. Waktu dan uang itu adalah sama-sama berharga. Bedanya, saat uang hilang, kita dapat mencarinya. Tetapi, pada saat waktu yang hilang, kita tidak dapat mengulangnya. Keterampilan memanajemen waktu tidak hanya diperlukan dalam pengaturan di dunia bisnis, tetapi juga metode yang luar biasa untuk mengatur hidup seseorang. Bagaimana cara meningkatkan manajemen waktu? Nah, yang pertama adalah melakukan survei waktu pribadi. Karena survei waktu akan membantu kita dapat memperkirakan berapa banyak waktu yang telah kita habiskan dalam aktivitas tertentu. Yang kedua adalah memperhatikan jadwal harian. Nah, ada beragam jadwal waktu yang sesuai dengan kepribadian kita. Begitu kita memutuskan gaya tertentu, langkah berikutnya adalah kita membentuknya. Yang paling baik, kita menyisakan sedikit waktu untuk istirahat pada tiap jam. Sedangkan setengah jam lainnya disiapkan untuk jadwal yang benar-benar padat. Yang ketiga adalah jangan menjadi perfeksionis. Berusahalah agar menjadi orang yang sempurna, yang siap menghadapi kekalahan. Tidak ada yang sempurna. Kita butuh tujuan yang harus dicapai dengan kemampuan yang ada. Tugas-tugas sulit biasanya berakhir dengan penolakan dan penundaan. Maksudnya belajar berkata tidak ini misalnya teman kita mengajak jalan, tetapi kita mempunyai tujuan, mempunyai tugas yang harus kita kerjakan. Maka belajarlah berkata tidak untuk tidak ikut jalan-jalan. Dan kita harus tetap fokus pada tujuan dan deadline yang kita punya. Nah, itu 4 langkah cara meningkatkan manajemen waktu. Terima kasih sebelumnya kepada teman saya Kamila karena telah menjelaskan materi tentang pengertian manajemen waktu. Untuk selanjutnya, saya akan membawakan penjelasan tentang keberanian mengambil resiko, yang mana definisi resiko itu sendiri adalah suatu keadaan di mana terdapat unsur ketidakpastian dan unsur bahaya akibat atau konsekuensi dari suatu proses yang sedang berlangsung maupun kejadian yang akan datang. Nah, dalam mengambil resiko, terdapat beberapa komponen yang mengikuti. Yang pertama, berani mengambil keputusan. Kedua, berani rugi. Ketiga, berani menghadapi masalah. Keempat, berani bangkrut. Kelima, berani untuk tidak menggunakan uang perusahaan untuk bersenang-senang. Sudah jelas, uang perusahaan tidak bisa digunakan untuk konsumsi pribadi.
Jadi, di sini dapat disimpulkan bahwa berani mengambil resiko sama dengan kunci dalam memulai sebuah usaha. Nah, dalam mengambil resiko pasti diikuti dengan beberapa rasa takut, yang mana ini ada beberapa cara untuk menghilangkan atau meminimalisir rasa takut tersebut. Beberapa di antaranya adalah melakukan survei. Jadi, sebelum memulai usaha, pengusaha dituntut untuk melakukan survei untuk mencari pasar sehingga usaha yang dia jalankan akan terus dapat berjalan. Kemudian, pilih bisnis sesuai dengan kemampuan. Di sini jangan sampai memulai usaha di luar kemampuan pengusaha itu sendiri. Setelah itu, menyesuaikan modal. Apabila bisnis telah ditentukan, maka pengusaha harus menyesuaikan modal untuk bisnis yang dibukanya, meskipun pada dasarnya modal itu dapat dicari. Nah, selanjutnya adalah konsultasi. Di sini pentingnya relasi, di mana dalam mengembangkan bisnis, kita dapat menggunakan relasi sebagai tempat untuk sharing bagaimana untuk menghadapi masalah kedepannya atas bisnis yang kamu bangun. Kemudian, dalam membuka usaha, pasti pengusaha akan menjalin hubungan dengan customer, yang mana dia pasti akan menerima kritik dan saran dari customer, entah itu suka atau tidak suka. Disinilah pentingnya kritik dan saran dalam membangun usaha supaya bisa menjadi lebih berkembang. Nah, dalam mengembangkan suatu usaha, pengusaha dituntut untuk tidak terlalu ambisius, karena apabila seorang pengusaha terlalu ambisius terhadap bisnisnya, itu akan membuat keputusan yang diambil menjadi tidak benar-benar matang. Oleh karena itu, diperlukan yang namanya melakukan survei atau business plan. Dalam business plan, pengusaha dituntut untuk mengetahui market research, business model, marketing planning, long-term goals, team building, development strategy, trend analysis, dan personal resource. Nah, itulah beberapa cara menghilangkan atau meminimalisir rasa takut dalam mengambil resiko. Apabila teman-teman punya pendapat yang lain, bisa didiskusikan di forum, dan apabila memiliki pertanyaan, bisa ditaruh di forum juga. Sekian dari kami, apabila ada kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.